Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hadama al-ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnah Idul Adha 1443 Hijriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Patut kita selalu bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita berada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 10 Juli tahun 2022. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Tentunya mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Salawat dan salam marilah tetap kita limpahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya hingga pengikutnya sampai yaumil akhirat. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, kami pengurus Masjid Jami' Al-Akhyar akan menyampaikan beberapa maklumat yang perlu sama-sama kita ketahui. Yang pertama, kami sampaikan bahwa petugas sholat sunnah Idul Adha pada pagi hari ini insyaallah akan diimami oleh Ustaz Haji Komarudin Usman, kemudian khatibnya Ustaz Nur Hadi Samhudi SAG, dan bilalnya Ustaz Muhammad Sahrul Sahlan. Perlu kami ingatkan kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa dalam pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini kita melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, kemudian lalu khatib menyampaikan khutbahnya. Maka dari itu kami mengingatkan kepada para jamaah agar setelah kita melaksanakan sholat sunnah, jangan bangun dan jangan pergi dari masjid kita. Marilah sama-sama kita sempurnakan sholat sunnah kita, rangkaian sholat sunnah Idul Adha kita, dengan bersama-sama mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya. Dan kami harapkan kepada bagi yang membawa anak kecil agar bisa mengajak anaknya untuk bisa duduk tenang, tertib, tidak bercanda apalagi sampai berlarian. Kemudian kami mengharapkan para jamaah agar dapat mengisi shaf yang di depannya masih kosong, merapatkan dan meluruskan, serta kami harapkan kepada para jamaah bagi yang membawa handphone, kami harapkan untuk dinonaktifkan atau di-silent.
Al-Akhyar ini yang nanti akan dikelilingi atau diambil oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pengurus masjid. Ketika pembacaan sholawat nanti ada petugas dari pengurus masjid yang akan berkeliling antar shaf dari shaf ke shaf. Maka dari itu kami mengharapkan para jamaah marilah dan mengajak mari sama-sama kita di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, kita memberikan infak terbaik kita untuk bekal kita di yaumil qiyamah nanti. Kemudian para jamaah, yang kedua kami sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada para jamaah kaum muslimin muslimat yang telah menitipkan hewan kurbannya dan insya Allah akan disembelih dan dibagikan dagingnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, khususnya untuk para du'afa, para janda dan anak-anak yatim yang terdaftar di Yayasan Yatim Piatu Al-Akhyar, serta pada kaum muslimin muslimat yang ada di sekitar Masjid Jami Al-Akhyar. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah pada sampai saat ini Masjid Al-Akhyar telah menerima titipan hewan kurban dari para jamaah, baik itu berupa hewan besar seperti sapi, kemudian hewan kecilnya kambing, domba dan sejenisnya. Untuk hewan besar yaitu sapi, alhamdulillah kami menerima titipan di tahun ini sebanyak 16 ekor sapi, kemudian kambing atau dombanya sebanyak 17 ekor. Insya Allah hewan-hewan tersebut akan disembelih setelah kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Maka dari itu kami mohon doa kepada para jamaah kaum muslimin muslimat agar dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang insya Allah nanti kita akan sembelih mulai dari awal hingga sampai akhirnya, sampai pembagian daripada daging hewan kurban tersebut diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan kami harapkan para jamaah yang biasa membantu daripada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, mari sama-sama kita rawatkan, kita isi waktu kita untuk bisa membantu dalam rangka penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Akhyar kita ini. Marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama dengan niatan tadi doa untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban yang hari ini akan dilaksanakan, semoga diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan suatu apapun. Yang kedua, kita kirimkan Al-Fatihah ini untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, ahli famili kita, tetangga kita, wabil khusus untuk para mu'aqqib muassis Masjid Jami Al-Akhyar ini yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, semoga dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan juga dengan pembacaan suratul Fatihah kita doakan diri kita, kita doakan anak-anak kita, keluarga kita, semoga Allah
kepada iman dan Islamnya, serta senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Summa al-Fatihah ala ma nawayna wa ala ma nawa bihi safun salih wa ala ma nawa bihi akhdu zaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin rabbil alamin. Terakhir kami harapkan bagi para jamaah yang baru datang, silakan, karena di lantai 1 sudah terlihat penuh. Kami harapkan bisa naik ke lantai 2 dan lantai 3. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya kurban yang selalu dirayakan oleh umat Islam di segala penjuru dunia. Hakikatnya adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwasanya syariat agama, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul melambangkan kesucian, kebenaran, keadilan, kesusilaan dan peri kemanusiaan yang sesuai dengan fitrah manusia. Manakala ajaran tadi diamalkan betul-betul dalam gelanggang pergaulan hidup di dunia ini, niscaya akan membawa umat manusia ke arah keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang demikian ini memberikan didikan luhur bagi umat Islam ke arah persatuan, persamaan, memberi garis yang jelas untuk membina persatuan yang kokoh antara kita sesama kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'min kal
bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Masyarakat mukmin itu boleh diibaratkan laksana sebuah bangunan. Bagian yang satu menguatkan bagian yang lainnya. Maksudnya adalah laksana bangunan benteng yang sanggup menahan arus percekcokan dan perselisihan. Kata kurban seakar dengan kata qarib, berarti supaya mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Lalu Allah menjawab bahwa kalau seorang hamba ingin dekat dengannya, dekatilah mereka yang hidup merana dan membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan pengorbanan yang sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah niat dan catatan amal kebaikannya, sementara wujud pengorbanannya harus dirasakan oleh mereka yang menderita dan memerlukan pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah hari kurban juga tak lain adalah untuk menggembleng umat Islam agar supaya mereka memiliki jiwa patriot, berjuang beramal dengan niat yang ikhlas, bersih dan suci, baik untuk kepentingan agama maupun masyarakat, apalagi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi manusia pilihan. Sudah barang tentu menghajatkan pengorbanan yang seikhlas-ikhlasnya. Demikian pula sebagai orang tua, kalau menginginkan putra-putrinya menjadi anak yang soleh, jangan segan-segan mengorbankan, mengeluarkan hartanya agar si anak menjadi anak yang berhasil. Dengan syariat kurban ini bertujuan menanamkan jiwa kaum muslimin agar timbul kesadaran berkurban dan berjiwa sosial, bentuk saling tolong-menolong, bantu-membantu demi mewujudkan masyarakat lingkungan yang adil dan makmur, yang mendapat restu dan ridha Allah. Dan diharapkan antara sesama kita timbul kesadaran saling tolong-menolong kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengasihi kepada hamba-hambanya yang mempunyai rasa belas kasihan. Hadis lain juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong kepada hambanya selama hambanya itu mau menolong kepada saudaranya. Jadi kasih sayang satu terhadap sesama adalah termasuk makna yang terkandung dalam hari kurban ini. Semangat pengorbanan inilah yang juga melekat pada diri Rasul-Rasul Allah dan telah menginspirasi para pejuang kemerdekaan di muka bumi ini. Panggilan dan dorongan untuk menyumbangkan yang terbaik bagi hidupnya membuat tidak sempat berfikir untuk hidup mewah bergelimang harta. Kekayaan mereka adalah deposito kebaikan yang tersimpan dalam hati rakyat, menjadi penyangga dalam perjuangannya dan menjadi penghubung kasih antara pemimpin dan pengikutnya. Mereka menaklukkan dan mengendalikan masanya bukan dengan kekuatan uang dan legalitas jabatan, tetapi dengan kekuatan cinta dan cita-cita mulia. Saat ini Indonesia amat menanti tampilnya pemimpin yang maju karena panggilan mulia dan siap berkurban, bukannya mencari pekerjaan, popularitas dan sekedar meramaikan demokrasi serta mengisi waktu senggang setelah memasuki masa pensiun. Kita pantas bangga pada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan pernah menjadi penghuni tahanan karena memegang prinsip dan tidak mau berdamai dengan penguasa atau penjajah, sehingga penjara banyak diisi putra terbaik bangsa. Namun sungguh ironis, membuat sedih, setelah merdeka kita menyaksikan banyak rumah tahanan dihuni pejabat tinggi negara dan politisi yang terbukti korupsi serta pengedar dan pemakai narkoba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan semangat kurban, marilah kita nihilkan atau lepaskan sifat rakus dan ego secara drastis.
yang kita buktikan dengan kesanggupan, keberanian dan tekad. Terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam telah bertekad menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anak kandungnya yang kelahirannya telah lama dinanti-nantikan. Bayangkan kekayaan apa yang lebih berharga ketimbang anak. Spirit Nabi Ibrahim alaihissalam inilah mestinya menjawai para pemimpin bangsa yang mayoritas pernah berhaji, yaitu spirit dan tekad berkurban demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wujudnya adalah pembelaan dan layanan buat manusia, terutama fakir dan miskin. Mudah-mudahan figur Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tokoh sejarah dapat menginspirasi para pemimpin dunia untuk membangun peradaban dengan semangat pengabdian dan pengorbanan, bukan menempatkan kekuasaan sebagai tujuan untuk meraih kemegahan diri saja dan menumpuk kekayaan. Intinya kita memperingati hari kurban, menghindari sifat takabur. Dalam hidup ini memerlukan pengorbanan yang dilandasi keikhlasan. Persatuan yang kita mulai dari lingkungan keluarga, suami istri, anak, orang tua, saudara, tetangga dan kerabat, mesti kita pertahankan dengan ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Beramal yang ikhlas merupakan kunci yang sukses untuk mengantarkan hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji tahun ini agar mereka menyandang gelar haji yang mabrurah dan kembali ke kampung halamannya dengan selamat. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Baitullah, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadzal balada amina. Allahumma ij'al hadzal balada amina. Allahumma ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahumma adfa' 'anil bala'a wal waba' wal zalazil wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.